Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhirji Burhan, Stambuk A241171026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penyusunan modul saya dengan judul Rangkaian H-Bridge Pengontrol Arah Putar Motor DC. Baik, di bagian pertama ada tujuan praktikum. Yang pertama, tujuan praktikum ini yaitu mahasiswa mampu merancang rangkaian motor DC H-Bridge menggunakan transistor PNP atau NPN. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa rangkaian motor DC H-Bridge menggunakan transistor PNP atau NPN. Nah, ini ada alat dan bahan yang kita butuhkan, yaitu ada multimeter, DC power supply, transistor, resistor, motor DC, project board, dan kabel jumper. Nah, di sini dasar teorinya. Yang pertama, di sini menjelaskan tentang prinsip kerja dari motor DC. Yang perlu kita ketahui pertama itu tentang kaidah tangan kiri yang berkaitan dengan medan magnet, di mana ibu jari tangan menunjukkan arah aliran arus listrik, sedangkan jari-jari yang lain itu menunjukkan arah medan magnet. Nah, ini adalah konsep yang kita gunakan pada percobaan kali ini yang harus kita ketahui. Nah, ini adalah konstruksi dasar dari motor DC itu sendiri. Nah, kita lihat di sini ada bagian konduktornya, ada bagian magnet utara, selatan, dan rotasinya itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Ini ada penjelasannya mengapa demikian. Karena keterbatasan waktu dan durasi, saya akan menjelaskan di kesempatan berikutnya ya. Nah, di sini hal yang perlu kita ketahui lagi tentang membalik arah putaran motor. Nah, di sini untuk membalik arah putaran motor yang kita perlu lakukan itu adalah membalik juga polaritas tegangannya dari ini kita lihat dari positif negatif menjadi negatif positif ya. Nah, selanjutnya di dasar teori ada penjelasan tentang rangkaian motor DC H-Bridge. Nah, ini adalah rangkaian dasar dari DC H-Bridge ya. Ini menggunakan saklar ya. Nah, pada saat percobaan nanti kita bisa menggunakan transistor. Kita ganti 4 buah saklarnya ini menjadi transistor. Bisa juga menggunakan IC, tapi pada percobaan kali ini kita akan menggunakan transistor. Nah, di sini kita akan menggunakan pengendalian motor DC ini dengan metode sinyal logika dasar TTL, bukan metode PWM. Jadi kita hanya bisa mengontrol arah putaran motor DC itu sendiri tanpa mengontrol kecepatannya. Jadi kita pakai kecepatan maksimum di sini. Kalau menggunakan metode PWM, kita bisa mengontrol kecepatannya selain mengontrol arah. Nah, ini rangkaian yang akan kita gunakan pada saat percobaan nanti ya. Nah, pada saat percobaan nanti yang kita ubah-ubah itu yaitu tentang input logika TTL-nya. Ada input 1 dan 0. Jadi ketika kita memasukkan input 1 dan 0 pada input A dan B, apa yang terjadi? Ketika kita melakukan hal sebaliknya, apa yang terjadi? Dan ketika kita memasukkan input logika TTL 00 atau 11, apa yang terjadi? Itu yang ingin kita lakukan ya. Nah, di sini ada prosedur kerja. Tentunya pertama itu siapkan alat dan bahan, cek keadaan alat. Lalu kita merangkai rangkaian seperti gambar ini ya. Kita rangkai. Nah, di sini ini ada sumber tegangan menggunakan power supply. Ini saklarnya. Dan ini ada resistornya, ada transistornya, ada motor DC-nya ya ini ya. Kita rangkai sesuai gambar ini. Jangan sampai ada yang salah ya, karena kita tidak akan mendapatkan output yang benar. Lalu di sini ada tahap-tahapannya. Nah, atur input saklar 1 dan saklar 2 sesuai dengan tabel percobaan. Nah, ini tabel percobaannya ya. Nah, ini tabel percobaannya ya. Ini nanti di sini inputnya ada yang 00, 01, 10 dan 11. Nah, sebelum itu di sini ada bagian dari tugas awal, yaitu pertama jelaskan prinsip kerja dari motor DC, yang kedua jelaskan fungsi alat dan bahan pada percobaan ini, yang ketiga jelaskan perbedaan transistor PNP dan NPN. Namun pada percobaan kali ini kita hanya menggunakan transistor NPN ya.
itu adalah tugas awal yang harus dikerjakan mahasiswa sebelum masuk ke laboratorium. Nah, di sini ada tugas atau evaluasi setelah melakukan percobaan ya. Yang pertama ada soalnya itu jelaskan bagaimana rangkaian habris dapat mengontrol motor DC. Nah, saya sempat singgung sedikit tadi ya. Yang kedua, apakah yang mempengaruhi sehingga motor DC dapat diubah arah putarnya? Jelaskan. Yang ketiga, pada rangkaian habris ketika kedua saklar on atau off, maka motor DC tidak akan bergerak sama sekali. Mengapa demikian? Jadi itu harus dijelaskan ya. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan lebih detail. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.